Hari ini kita sebagai gereja Katolik di seluruh dunia, kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya di mana Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri rasul-rasul, tapi juga roh itu yang sama dicurahkan di dalam pribadi kita masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus ini, menceritakan kepada kita tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, tapi juga yang dikerjakan oleh Roh itu sendiri, Roh Kudus. Dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil, kita dengarkan suatu cerita yang mirip, di mana dalam bacaan pertama dikisahkan ketika hari raya Pentakosta, hari yang ke-50 dalam budaya orang Yahudi. Di situ orang-orang percaya berkumpul, murid-murid berkumpul, dan mereka bukan hanya berkumpul, tapi mereka bersama-sama berdoa. Ketika itu terjadi suatu peristiwa yang cukup mengherankan, bahwa tampak lidah-lidah seperti nyala api, dan orang-orang percaya yang berkumpul itu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini artinya bahwa Roh Kudus yang turun memenuhi setiap orang percaya yang hadir itu memberikan karunia di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa berbicara di dalam bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang sama juga kita dengarkan di dalam bacaan Injil tadi, bagaimana ketika murid-murid berkumpul, Yesus yang telah bangkit itu hadir secara tiba-tiba di tengah-tengah murid-murid itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata itu diulangi oleh Yesus sebanyak 3 kali. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Ini artinya Yesus mau menguatkan orang-orang percaya, murid-murid, rasul-rasul, supaya tidak boleh takut. Karena setelah kebangkitan Kristus itu rasul-rasul mengalami ketakutan. Mereka takut pada orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi, sehingga Yesus datang pada kesempatan itu untuk memberikan kekuatan, memberikan kedamaian. Bahwa Yesus tidak hanya memberikan kata-kata peneguhan, tapi dia juga sekaligus memberikan Roh Kudus itu, roh kekuatan, roh penolong. Jadi Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan Yesus katakan kepada rasul-rasul tadi, "Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan
dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Ini artinya apa? Setiap orang, setiap kita yang memperoleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu dikehendaki oleh Yesus untuk mengampuni sesama kita. Itu salah satu karunia Roh, yakni pengampunan. Yesus mengajak setiap orang yang menerima, bukan hanya rasul-rasul, murid-murid yang menerima Roh itu, bukan mereka menerima, tapi mereka juga harus mampu mengampuni dosa orang. Sehingga di dalam gereja kita itu ada sakramen pertobatan, sakramen pengampunan dosa. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri rasul-rasul, orang-orang percaya, murid-murid itu memberikan kepada setiap orang karunia, kekuatan. Dalam bacaan yang kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita dengarkan tadi bahwa Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Tadi Roh yang kita terima dari Yesus, Roh Kudus. Roh itu memberikan karunia-karunia. Tadi karunia untuk berbicara dalam bahasa. Orang-orang percaya tadi berbicara dalam bahasa-bahasa banyak, sehingga masyarakat di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan di Pamfilia, di Kapadokia, Mesopotamia, Yudea, mereka menjadi heran karena orang-orang ini dari orang-orang luar. Sehingga Roh itu memberikan karunia berbahasa. Kita tahu juga banyak orang di dunia ini tahu banyak bahasa. Ada yang sampai 2, 3. Orang-orang kampung yang tinggal di wilayah-wilayah batas, wilayah-wilayah tengah, itu tahu bahasa banyak. Bahasa daerah ada 2, 3 mereka tahu. Ini semua merupakan rupa-rupa karunia. Karunia juga dikatakan oleh Paulus ialah pelayanan. Jadi ada orang yang bisa melayani. Jadi bisa melayani, bisa mengajar, bisa pimpin sembahyang, bisa berbicara, bisa menasihati orang. Itu pelayanan-pelayanan yang diberikan, karunia-karunia yang diberikan. Ada juga orang yang bisa menyembuhkan orang, karunia menyembuhkan, mendoakan orang. Tapi yang Yesus sebutkan dalam bacaan tadi, orang juga harus bisa mengampuni sesama. Mengampuni sesama ini yang Yesus mau utamakan tadi dalam bacaan Injil, kan? Jadi dalam hidup orang harus mampu mengampuni. Dalam keluarga-keluarga Katolik, suami, istri, anak-anak, dengan keluarga-keluarga yang lain harus saling mengampuni. Ini semua merupakan karunia-karunia yang Tuhan Yesus berikan melalui Roh Kudus itu. Karunia untuk mengampuni, karunia untuk melayani, karunia untuk mendoakan, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berbuat kebaikan, berkata-kata, karunia untuk menasihati orang, karunia untuk membangun sesuatu. Jadi setiap orang percaya itu
memiliki karunia-karunia yang diberikan oleh Roh itu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan-bacaan sebelumnya Yesus katakan, pergilah, baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini artinya karunia Roh yang telah diberikan, dan melalui karunia yang setiap kita miliki. Jadi setiap orang memiliki karunia yang berbeda. Itu harus bisa menjadi sarana untuk kesaksian, pewarta di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, singkatnya, Tuhan Yesus tak bahwa setiap manusia memiliki ketakutan, memiliki kebimbangan, memiliki keraguan-raguan di dalam hidup. Oleh karena itu Tuhan memberikan spirit yang baru, roh yang baru, yakni Roh Kudus, supaya setiap orang berani mewartakan Injil di dalam keluarganya, mewartakan karunia-karunia yang baik dalam keluarga, di dalam hidup menggereja, di dalam hidup bermasyarakat. Setiap kita orang-orang Katolik harus mewartakan roh itu yang kita terima langsung dari Yesus, yang Yesus sendiri menghembusi dari mulutnya. Seperti tadi Yesus menghembusi roh itu ke dalam diri murid-muridnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, semoga perayaan Pentakosta, perayaan pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya membawa damai sejahtera bagi kita, keluarga-keluarga Katolik, tapi perayaan ini juga membawa pengampunan dosa. Karena hal yang berat dalam hidup orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang Katolik ialah bagaimana mengampuni satu sama lain. Itu berat. Kita sendiri tahu di dalam hidup kita, dalam hidup keluarga, menggereja, masyarakat, pengampunan ini sulit. Sehingga tadi Yesus taruh satu karunia saja. Yesus tunjukkan ialah mengampuni. Marilah kita saling berusaha untuk mengampuni sesama kita yang mungkin berbuat kesalahan, supaya lewat pengampunan itu ada keselamatan. Pengampunan di mana orang mengampuni sesama berarti ada masa depan, ada kehidupan, ada keselamatan. Yesus sendiri juga mengampuni orang ketika dia di kayu salib menderita, tapi Yesus mengampuni. Oleh karena itu marilah kita dalam perayaan keselamatan, perayaan Roh Kudus ini, kita terus berdoa supaya Roh penolong, Roh kebenaran ini terus menyemangati pikiran dan hati kita, dan kita membawa keselamatan lewat pengampunan dalam hidup kita di mana saja kita berada. Amin.